Itu Anggur. saya dong. Ya selain sebagai dokter, ya serius. Maksudnya gimana? Bergaul dengan anggur. Anggur. Saya tuh sebenarnya sebelum saya membuat konten edukasi berkebun, Mas Radit, orang tuh kenalnya saya tuh petani anggur. Saya tuh punya channel, yuk kok sebutin sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Saya dong. punya channel berkebun tuh yang jauh lebih besar dari channel saya sebagai dokter. Yang Jadi bener. serius, ada kebun Indra Tarigan, itu salah satu channel berkebun terbesar di Indonesia loh pada waktu itu. Saya ngajarin nanam anggur, nanam cabai, nanam hal-hal yang bisa kita lakukan di di pot di sekitar rumah gitu. Entah itu tanaman buah, tanaman bunga gitu. Jadi kalau katanya tadi apa karena berteman dengan anggur, saya Oh, Serius. jadi itu hobi. hobi. Oh Ya, ya minimal saya punya berkebun. hobi lah dok ya. Harus. Dengan semua kekalutan Ya. pekerjaan kan. Ya. Jadi dokter selain membantu melahirkan manusia, membantu melahirkan buah-buah Betul sekali. di kebun. Gitu. Di kebunnya. Nah itu Pak penyebab hamil anggur. Nah, hamil anggur itu biasanya karena kualitas sel telur Oke. dan atau kualitas spermanya nggak baik. Jadi terjadi pembuahan, tapi Oke. dalam perjalanannya ini nggak berkembang menjadi bayi yang normal. Nah, biasanya nanti cara paling menandainya itu biasanya yang pertama akan terjadi plek dan perdarahan. Nah, itu kenapa ya selalu saya ingatkan kalau terjadi perdarahan pada kehamilan itu bukan sesuatu yang normal. Biasanya ada 3 tuh Mas. Yang pertama ya kalau ada perdarahan ini, kalau nggak mau keguguran ya atau hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Oke. Ya, jadi Hamil anggur itu maksudnya nggak ada bayi di kantong kan? ada bayi tapi bukan tumbuh menjadi bayi. Jadi jaringan yang harusnya tumbuh menjadi bayi itu mengalami gangguan pertumbuhan sehingga nanti dia membentuk jaringan-jaringan seperti gelembung-gelembung anggur. Makanya dikatakan hamil anggur tuh memang yang di dalam itu bukan bayi. Oke. Ya persis seperti gelembung-gelembung anggur itu. Jadi Oke. kalau kita keluarkan. Dan itu ada 2 macam Mas. Ada yang sifatnya jinak biasa dan ada yang ganas dia. Ganas tuh gimana? Dia menjadi kanker. Jadi bukan cukup hanya dikeluarkan saja, harus di kemoterapi. Itu kenapa hamil anggur ini kalau memang itu terjadi ya harus benar-benar diperhatikan. Biasanya itu kan terjadi pada orang yang hamil di usia yang lebih lanjut. Ya itu kan memang risiko-risiko seperti ini lebih sering terjadi ya. Orang-orang yang mohon maaf ya gizinya agak kurang, orang-orang yang dari sosial ekonomi yang rendah gitu. Dan kalau itu terjadi bukan cuma sekedar dikeluarkan terus bebas begitu aja. Jangan. Itu harus ada pemantauan. Jangan sampai nanti dia datang dengan komplikasi kanker yang sudah metastase. Oke, itu saya baru tahu tuh. Iya. Hamil anggur bisa jadi cancer. Ya. Oh. Ada hamil ini juga, hamil buah naga ada. Oh enggak, itu enggak ada ya. Enggak. Kita percaya loh. Dengan 13 tahun pengalaman Anda. Aduh, tulisannya apa nih? Modala. Halo dokter, saya ingin bertanya general aja. Apakah benar saat seorang ibu mengandung ada pantangan makanan dan semacamnya? Contoh nggak boleh kafein atau makanan jenis tertentu. Pengaruhnya lebih ke perkembangan janin atau seturut dengan ibunya juga? Terima kasih. Oh, pantangan-pantangan nih dok. Wah, ini Nanya mungkin nih. mitos yang paling Nah, sering terjadi di seluruh Indonesia ya. Jadi banyak budaya-budaya itu memang mempantangkan makanan-makanan tertentu Mas Redit. Tapi ini mungkin biar jangan bingung sebenarnya ya. Ibu hamil itu dengan kita semua itu sama. Anjurannya makan yang sehat, hindari yang nggak sehat itu sebenarnya. Jadi yang dipantangkan itu makanan-makanan yang nggak sehat. Tapi kan pada prakteknya banyak yang ngawur ya. Kadang-kadang gak boleh makan nanas, gak boleh makan durian, gak boleh makan apa misalnya. Hal-hal yang sebenarnya sebetulnya bisa, Oke. tapi disalahpahami menjadi nggak bisa gitu. Tapi bukannya nanas bisa menyebabkan